Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita. 5 lawan berat PSM Makassar menuju juara Liga 1. Ada Persebaya hingga Madura United. Kami kutip dan baca dari Detik Sulsel. PSM Makassar masih akan melakoni 9 pertandingan menuju juara Liga 1 2022-2023. Dari 9 laga tersebut terdapat 5 lawan berat Juku Eja, termasuk menghadapi Persebaya Surabaya dan Madura United. Kata kuncinya itu ada di Persebaya. Jadi kalau dia bisa mengatasi Persebaya, dia bisa meraih 3 poin di Persebaya, berarti peluang juara itu sudah ada kalau dia menang. Tapi kalau dia seri, masih hitung-hitungan, kata pengamat sepak bola Hanafing kepada Detik Sulsel. Saat ini terdapat 3 tim yang tengah bersaing ketat di papan atas klasmen Liga 1, yakni PSM Makassar, Persib Bandung, dan juga Persija Jakarta. PSM saat ini masih kokoh di puncak klasmen Liga 1 dengan 53 poin dari 25 pertandingan. Kemudian dibuntuti Persib di posisi kedua dengan perolehan 49 poin. Sementara Persija di peringkat ketiga klasmen terpaut 6 poin dari Juku Eja. Sementara PSM masih menyisakan 5 laga berat, yakni menghadapi Persebaya, PSIS Semarang, Madura United, Bayangkara FC, hingga Borneo FC. Kelima partai ini bisa saja menjegal hasrat PSM juara musim ini. Pasalnya posisi PSM masih terancam karena Persib dan Persija masih menyisakan 1 laga tunda. Jika tim Ramang tergelincir di 1 match, sementara Maung Bandung dan Macan Kemayoran meraih kemenangan, maka posisi PSM tidak aman. Namun jika berhasil meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya pada Jumat 24 Februari nanti, sementara di pertemuan Persib Bandung versus Persija Jakarta di pekan ke-28 bermain imbang atau salah satunya kalah, maka semakin membuka peluang PSM juara musim ini. Hanafing mengutarakan niatan PSM untuk meraih 3 poin di markas Bajul Ijo sesungguhnya terbilang sulit. Selain Persebaya tampil superior jika bermain di kandang, kekalahan 4-0 atas Bali United bisa jadi motivasi bagi anak asuh Aji Santoso bangkit melawan PSM Makassar. Apalagi kemarin Persebaya kalah, mungkin motivasi beda karena motivasinya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertandingan kemarin. Jadi kalau PSM bisa meraih 3 poin lawan Persebaya, berarti pintu untuk juara sudah terbuka, tegasnya. Apalagi Macan Kemayoran menyisakan 3 laga away dan cukup berat. Persija akan bertandang ke markas Madura United, Borneo FC, dan Persebaya Surabaya. Jika di 3 laga ini gagal meraih poin, bisa membuat Persija menjauh dari persaingan papan atas. Sementara di kubu Persib sedikit diuntungkan dengan lebih banyak menjalani laga kandang. Tercatat hanya menyisakan 2 laga away berat, yakni kala bertemu Persija dan Persebaya, sehingga PSM harus fokus menatap sisa laga dengan meraih kemenangan. Saya kira Persib Persija masih terbuka untuk mengejar PSM. Tinggal bagaimana PSM sendiri. Kalau dia meraih 3 poin di Persebaya, jalan untuk juara itu makin terbuka karena pemain makin percaya diri, paparnya. Kendati demikian, instruktur pelatih PSSI ini mengaku Wiljan Pluim dan kawan-kawan dalam percaya diri tinggi menghadapi 9 laga sisa Liga 1. Kemenangan atas Maung Bandung jadi modal bagus PSM menyapu bersih sisa pertandingan. Makanya ketika dia kalahkan Persib, dia makin pede pemain itu. Sekarang terakhir lawan Persebaya, kalau dia bisa menangkan pertandingan lawan Persebaya, berarti peluang untuk juara itu sudah terbuka. Karena makin percaya. Karena di antara semua lawan-lawan PSM hanya Persebaya dan Borneo yang sering menjegal dia, pungkasnya. Sementara itu jadwal Persebaya Surabaya usai kalah 4-0 lawan Bali United tantang PSM Makassar di GJS. Kami kutip dan baca dari surya.co.id. Berikut jadwal Persebaya Surabaya usai dibantai Bali United 4-0 tanpa balas. Tantang PSM Makassar di Gelora Joko Samudro Gresik.
Persebaya Surabaya harus menelan pil pahit di laga Liga 1 2022-2023 pekan ke-25. Pasalnya rentetan 6 kemenangan beruntun harus pupus di tangan Bali United. Tak cuma rekor positif yang hilang, Persebaya juga dihajar dengan skor 4-0 tanpa balas. Kekalahan itu membuat perjalanan Persebaya menuju posisi 5 besar makin terhambat. Setelah 9 kali kami tidak tersentuh kekalahan, 3 seri, 6 menang, main tadi tidak seperti biasa. Menurut saya ini wajar dalam sepak bola. Jelas Aji Santoso usai pertandingan. Persebaya kini bertengger di posisi ke-7 dengan perolehan 37 poin, terpaut 3 angka dari Borneo FC yang berada di posisi ke-5. Selanjutnya Persebaya bakal menantang PSM Makassar di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Laga Persebaya versus PSM Makassar akan digelar pada Jumat 24 Februari 2023 mendatang. Aji sendiri menyatakan bahwa timnya bakal melakukan evaluasi setelah laga melawan Bali United. Terpenting kami melakukan evaluasi. Juga terima kasih kepada pemain sudah berusaha maksimal. Meskipun hari ini kami kalah, tapi yang jelas anak-anak sudah berusaha dan ini normal, tambahnya. Misi bangkit untuk tetap bersaing di papan atas pun diusung oleh pelatih asal Kabupaten Malang itu. Mau tidak mau kami harus bangkit, harus meraih kemenangan lagi agar posisi tetap ada di 6 atau 7 besar, pungkasnya. PSM Makassar tentu bukan lawan yang mudah. Pasalnya tim berjuluk Juku Eja itu menjadi kontestan juara musim ini. PSM masih bertengger di posisi puncak klasemen sementara usai sebelumnya mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Di pekan ke-25 ini, PSM baru akan bertanding melawan Persik Kediri pada hari Minggu. Artinya Persebaya memiliki waktu recovery lebih lama, setidaknya 1 hari daripada Wiljam Pluim CS. Mampukah Persebaya bangkit dari keterpurukan? Atau justru PSM Makassar yang bakal menjadikan Persebaya batu loncatan untuk tetap eksis di posisi puncak? Kemudian pelatih Persebaya Surabaya angkat bicara usai kembali memarkir Paulo Victor saat kalah telak dari Bali United. Kami kutip dan baca dari bolasport.com. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengungkap alasan kembali memarkir striker asingnya yaitu Paulo Victor dalam kekalahan telak melawan Bali United Sabtu 18 Februari 2023 di Stadion Maguwo Harjo Sleman. Seperti yang diketahui, nama striker asal Brasil itu belum bisa tampil untuk Persebaya Surabaya. Paulo Victor pertama kali mengalami cedera pada 4 Februari 2023 kala melakoni laga melawan Borneo FC. Kala itu ex-pemain Visaka FC tersebut hanya tampil 30 menit sebelum digantikan oleh Michael Rumere. Dalam pertandingan tersebut, Persebaya Surabaya menang 3-2 atas Borneo FC. Lalu pada laga melawan PSS Sleman, Paulo Victor kembali tidak tampil untuk Persebaya. Kala itu Persebaya sukses menang 4-2 atas PSS Sleman. Pada pertandingan melawan Bali United, pelatih Persebaya Surabaya sempat memasukkan nama Paulo Victor di bangku cadangan. Pada posisi nomor 9 yang awalnya ditempati oleh Paulo Victor, Aji Santoso justru memasukkan nama Januar Eka untuk menggantikan Michael Rumere. Padahal sebelum laga melawan PSS Sleman, Aji Santoso mengaku ingin Paulo Victor bisa tampil melawan Bali United. Brilian sudah pasti tidak masuk dalam tim karena cedera. Victor, saya lihat sampai besok apakah dia masuk dalam line up atau tidak, kata Aji Santoso saat jumpa pers jelang laga Persebaya versus PSS Sleman pada hari Minggu 12 Februari 2023. Perkembangan Victor sudah cukup bagus, tapi jika memang tidak memungkinkan, tidak mau dipaksa. Saya lebih mempersiapkan Victor untuk pertandingan lawan Bali United, ujarnya. Usai pertandingan, Aji Santoso menanggapi hal tersebut. Ex-pelatih timnas Indonesia tersebut sebenarnya mengaku ingin memainkan Paulo Victor dalam laga itu. Tetapi keinginan tersebut sepertinya harus tertunda pada momen pertandingan sudah berjalan 20 menit. Pada momen tersebut, Aji Santoso menanyai Paulo Victor untuk kesediaannya tampil pada laga lawan Bali United. Tetapi Paulo Victor masih ragu dengan kondisinya sendiri.
Situasi itu membuat Aji Santoso memilih untuk tidak mau memaksa Paulo Victor untuk tampil. Hal itu dilakukan agar Paulo Victor tidak mengalami cedera yang lebih parah, yang membuatnya absen lebih lama untuk Persebaya Surabaya. Saya pikir tadi Paulo Victor bisa bermain, tetapi sampai hari H pertandingan, sampai pertandingan berjalan 20 menit, saya sudah menanyakan dia, ujar Aji Santoso seusai pertandingan. Dan dia ragu, makanya tidak saya pasang dan tidak saya turunkan karena takutnya ketika saya paksakan untuk bermain akan terjadi cedera yang lebih lama dan saya akan kehilangan pemain. Untuk itu saya ambil keputusan untuk tidak memasang karena dia belum dalam kondisi 100%, kata Aji Santoso. Informasi seputar bola. Bolaku, bola kita.